Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah di tugas 2 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan makroekonomi di Indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain. Misal kayak pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan pertama itu tercatat hanya min 6,8%, jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan 4 sebesar 6,0%. Yang kedua, ada konsumsi swasta. Hampir sekitar 60% pergerakan peningkatan kegiatan ekonomi yang biasanya disumbang oleh konsumsi swasta juga mengalami kontraksi. Penjualan retail, baik pasar tradisional maupun pasar modern, juga mengalami kontraksi. Bahkan penurunan di sektor real sudah terjadi sebelum pandemi COVID di Indonesia yang menunjukkan tingkat kontraksi sebesar 0,3% pada Januari 2020. Perjalanan wisatawan baik asing maupun domestik juga mengalami penurunan drastis sehingga menyebabkan turunnya konsumsi swasta. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi pada bulan April 2020 mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Pelambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan dampak dari wabah COVID di Indonesia. Sebab, jika melihat grafik inflasi dari tahun ke tahun, terutama saat bulan puasa dan lebaran, grafik inflasi selalu naik. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan dengan pola sebelumnya. Dan yang terakhir, ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID dibagi menjadi 2 jaring pengaman, yaitu total tambahan belanja dan pembiayaan APBN dan dukungan APBN. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar 405,1 triliun, yang terdiri dari program Keluarga Harapan, program sembako, kartu prakerja, program padat karya, insentif perumahan MBR, tunjangan hari raya, stabilisasi harga atau pasar operasional, dan penyesuaian anggaran. Dukungan APBN sebesar 70,1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi yang terdiri dari insentif fiskal atau penghapusan pajak penghasilan dan pajak barang impor, pengurangan pajak badan dan percepatan pengembalian PPN, insentif non-fiskal, dan percepatan proses eksim, kebijakan relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR, kebijakan Bank Indonesia, dan paket kebijakan OJK serta pasar modal.